Pencapaian Sintayong yang bikin publik Indonesia terharu, 3 timnas sukses menembus Piala Asia. Guys, kalian pasti udah dengar kabar ini kan? Pencapaian yang bener-bener bikin merinding. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang udah jadi idola baru di Indonesia, sukses membawa 3 tim nasional sekaligus menembus putaran final Piala Asia. Gila, ini bukan hal biasa, ini sejarah. Mulai dari timnas U20, timnas U23, sampai timnas senior, semuanya berhasil ngerasain atmosfer level Asia berkat tangan dinginnya. Nah, di video ini kita bakal bongkar gimana perjuangan dan strategi Sin yang bikin sepak bola Indonesia naik level. Yuk komentar dan subscribe dulu sebelum kita bahas lebih dalam. Sintayong, nama yang beberapa tahun terakhir ini selalu jadi bahan perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Sejak pertama kali ditunjuk jadi pelatih kepala timnas, banyak yang ragu apakah dia bisa bawa perubahan nyata. Tapi siapa sangka, di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan ini, timnas Indonesia justru menorehkan pencapaian yang gak main-main. Bayangin aja, 3 level timnas, mulai dari U20, U23, sampai timnas senior, semuanya sukses melaju ke putaran final Piala Asia. Ini bukan sekadar prestasi biasa, tapi benar-benar tonggak sejarah yang bikin publik sepak bola tanah air bangga. Awalnya, kehadiran Sintayong memang menuai pro dan kontra. Ada yang bilang dia terlalu keras, metodenya berbeda dengan kebiasaan pemain lokal, bahkan dianggap terlalu disiplin. Tapi ternyata itulah yang jadi kunci suksesnya. Sin nggak sekadar melatih fisik, tapi juga mental, strategi, dan kedisiplinan. Dia benar-benar mengajarkan pemain kita untuk berpikir sebagai tim, bukan cuma jago secara individu. Hasilnya, semua orang bisa lihat, permainan timnas Indonesia sekarang lebih rapi, lebih berani, dan jelas punya karakter. Mari kita bahas satu persatu pencapaiannya. Pertama, timnas U20. Sin berhasil membawa skuad muda Indonesia menembus putaran final Piala Asia U20. Buat banyak orang, ini langkah penting banget karena generasi mudalah yang akan jadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Sin ngerti banget kalau pembinaan usia muda itu bukan sekadar main bola, tapi membangun mental juara sejak dini. Nggak heran kalau dia sering terlihat galak di pinggir lapangan. Semua itu semata-mata untuk kebaikan pemainnya. Lanjut ke timnas U23. Meski perjalanan di Piala Asia U23 nggak sepenuhnya mulus, tetap aja keberhasilan mereka lolos ke putaran final adalah pencapaian besar. Banyak yang sempat pesimis, tapi Sin membuktikan bahwa dengan kerja keras dan strategi matang, tim ini bisa bersaing di level Asia. Walaupun pada akhirnya langkah mereka terhenti, pengalaman yang didapat para pemain muda ini luar biasa berharga. Mereka jadi punya bekal mental dan jam terbang tinggi buat menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan yang paling bikin merinding tentu saja timnas senior. Di bawah tangan Sintayong, Indonesia akhirnya kembali mencicipi atmosfer Piala Asia setelah penantian panjang. Euforia publik nggak bisa dibendung. Semua orang tahu betapa sulitnya perjuangan ini. Dari kualifikasi yang penuh drama, sampai akhirnya tiket ke putaran final berhasil diraih. Timnas senior tampil dengan gaya bermain yang jauh lebih modern, agresif, dan gak lagi minder saat berhadapan dengan tim-tim kuat. Bahkan lawan yang dulu dianggap menakutkan, sekarang bisa kita imbangi. Kalau kita lihat lebih dalam, rahasia Sintayong bukan cuma soal taktik, tapi juga keberaniannya memberi kesempatan pada pemain muda. Dia berani menyingkirkan pemain senior yang kurang konsisten, lalu menggantinya dengan anak-anak muda penuh energi. Buat Sin, gak ada kompromi. Yang terbaiklah yang turun ke lapangan. Keputusannya ini sempat dipertanyakan, tapi toh terbukti membuahkan hasil. Indonesia kini punya skuad yang lebih segar, penuh semangat, dan siap tarung di level internasional.
Selain itu, Shin juga terkenal dengan metode latihannya yang keras. Pemain dipaksa kerja ekstra, latihan fisik ditingkatkan, pola makan diatur ketat, bahkan hal-hal kecil seperti tidur dan istirahat pun diperhatikan. Awalnya banyak yang kaget dengan standar ini, tapi justru disitulah perbedaan besar muncul. Pemain kita jadi lebih bugar, daya tahan tubuh meningkat, dan mental bertanding mereka makin kuat. Coba kita ingat pertandingan-pertandingan terakhir timnas. Gaya bermainnya udah jauh beda dengan dulu. Pressing tinggi, transisi cepat, build up rapi, dan keberanian duel satu lawan satu yang lebih baik. Semua itu hasil dari polesan Shin Tae-yong. Dia nggak cuma bikin strategi di atas kertas, tapi benar-benar menanamkan filosofi bermain sepak bola modern ke dalam diri pemain. Yang lebih menarik, Shin juga berhasil bikin publik Indonesia kembali percaya pada timnas. Dukungan supporter semakin besar, stadion selalu penuh, bahkan di media sosial nama Shin terus jadi trending. Semua ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya, bukan cuma di lapangan, tapi juga di hati masyarakat. Kalau bicara soal pencapaian, tentu masih banyak yang harus diperbaiki. Shin sendiri juga mengakui kalau timnas Indonesia masih punya banyak PR, terutama soal konsistensi dan finishing. Tapi jangan lupa, dalam waktu singkat, dia sudah membawa perubahan besar. Dari tim yang sering diremehkan, sekarang Indonesia jadi lawan yang diperhitungkan. Dan ini baru permulaan, karena jalan ke depan masih panjang. Kesuksesan meloloskan 3 tim sekaligus ke Piala Asia jelas jadi bukti kalau visi Shin Tae-yong berjalan di jalur yang tepat. Publik berharap dia bisa terus melanjutkan pekerjaannya di Indonesia. Banyak yang bahkan ingin dia bertahan lebih lama agar pondasi sepak bola kita makin kuat. Dengan modal generasi muda yang sudah terbentuk, ditambah pengalaman bertanding di level Asia, masa depan sepak bola Indonesia bisa jadi lebih cerah. Nah, itu dia guys cerita lengkap tentang pencapaian bersejarah Shin Tae-yong yang berhasil meloloskan 3 tim nasional Indonesia ke Piala Asia. Dari U20, U23, sampai senior, semuanya nunjukin betapa besar pengaruh pelatih ini dalam membangun sepak bola tanah air. Sekarang tinggal gimana kita sebagai supporter terus kasih dukungan penuh supaya timnas makin berkembang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong harus dipertahankan lebih lama di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru tentang timnas kesayangan kita.